Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jemaah, para akhwat dan juga ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Banyak sekali nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, baik yang nampak ataukah yang tidak nampak, baik yang kita rasakan ataukah yang tidak bisa kita rasakan. Kalau seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu mengkaji kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, yaitu yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Kita masuk kepada pembahasan tentang al-janaiz, yaitu bab tentang masalah seputar jenazah, yang mana pembahasan ini adalah sesuatu yang sangat penting jamaah. Kenapa? Karena setiap kita pasti akan mati, atau keluarga kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa maka mereka pasti akan merasakan kematian, semuanya. Ya, semuanya. Tidak ada yang terluputkan, tidak ada yang bisa selamat yang namanya daripada kematian, semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Di dalam Islam semua telah diajarkan, termasuk apabila seseorang yang dia menjumpai saudaranya atau saudarinya ketika wafat, apa yang hendak dia lakukan, terus bagaimana kita mengurus jenazah tersebut, bagaimana tata cara memandikannya, bagaimana tata cara menggafaninya atau yang semisalnya. Maka semua telah dijelaskan di dalam Islam, bahwasanya Islam adalah agama tersempurna. Tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan daripada ajaran Islam. Maka salah satunya adalah pembahasan tentang masalah al-janaiz, yaitu seseorang yang dia menjumpai atau mendapati bahwasanya keluarganya yaitu hendak meninggal dunia atau telah meninggal dunia atau detik-detik telah meninggal dunia. Kemudian para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah, yaitu kita baca qala musannif hafizahullah kitabul janaid, yaitu kitab tentang bab tentang masalah jenazah, yang mana kitab ini beliau ringkas daripada kitab Al-Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh
Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Jadi beliau mengatakan, ya, bahwasanya beliau mengatakan, wa man hadarahul mautu minal muslimina nudiba li ahlihi ayyulaqinuhu asy-syahadah. Kata beliau, wa man, dan barang siapa hadarahul maut, yang menyaksikan detik-detik kematian. Jadi siapa saja di antara kita jamaah yang menyaksikan detik-detik kematian minal muslimina, baik itu dari kaum muslimin, dari kalangan kaum muslimin, nudiba li ahlihi, atau misalkan salah satu di antara keluarganya, ya, ayyulaqinuhu asy-syahadah, maka hendaknya dia menalkinkan calon mayit tersebut. Artinya, ya, misalkan para ummahat atau para akhwat atau jamaah misalkan menyaksikan detik-detik hendak wafatnya saudara kita, detik-detik hendak wafatnya misalkan suami nantinya, atau detik-detik hendak wafatnya anaknya, detik-detik hendak wafatnya ayahnya, detik-detik wafatnya ibunya, pamannya, bibinya, kakek neneknya, semuanya di antara kaum muslimin yang Anda melihat bahwasanya mereka sedang menghadapi sakaratul maut, detik-detik menghadapi sakaratul maut, maka kita dianjurkan adalah untuk mentalkinkan, ya, ditalkinkan, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laqinu, talkinkanlah, ya, mautakum, yaitu orang yang hendak wafat di antara kalian, la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Maka hadis ini para akhwat dan juga ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang pertama, hadis ini adalah menunjukkan perintah, yaitu apabila kita melihat ada di antara saudara kita yang sedang menghadapi sakaratul maut, yang sedang menghadapi detik-detik menghadapi sakaratul maut, maka hendaknya kita talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi kita talkinkan di mana? Di dekat telinganya. Ya, jadi kalau misalkan ibu-ibu yang menyaksikan detik-detik ada di antara saudaranya atau saudarinya hendak wafat, maka ditalkinkan di dekat telinganya seraya mengatakan la ilaha illallah, pelan-pelan ya ditalkinkan, ya, la ilaha illallah, ya, dan waktunya tidak terlalu cepat. Ketika menyampaikan tidak terlalu cepat, jadi pelan, dekatkan telinganya, ya, dekatkan dengan telinganya, lalu kita katakan la ilaha illallah. Nah, kalau seandainya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita tidak usah ajak lagi dia ngomong, ya, biarkan. Tapi kalau dia ngomong lagi, ya, kita talkinkan lagi. Apa tujuannya? Supaya agar perkataan yang terakhir yang beliau ucapkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena terdapat dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ya'lamu la ilaha illallah, atau di dalam hadis yang lain Nabi sebutkan man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya surga. Yaitu apa? Di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, tapi kalau seandainya dia berbicara lagi,
Ya entah misalkan apa dikatakannya tidak ada kejelasan misalkan, maka kita talqinkan lagi. Kita yaitu apa? Berusaha bagaimana orang yang menghadapi sakratul maut tersebut, yaitu apa? Agar dia wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian para akhwat dan juga ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa innama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bitalqini, dengan mentalkinkan, raja'a ayyakuna akhiru kalamil mayyit la ilaha illallah, itu berharap agar perkataan mayit yang terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi hikmahnya adalah supaya mayit yang diucapkannya kalimat terakhir adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamih, barang siapa yang di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka bagi dia masuk ke dalam surga tersebut, ya, dakhalal jannah, maka baginya surga. Jadi barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya surga. Nah, inilah harapan kita para akhwat dan juga ummahat, kalau seandainya kita wafat, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Dan kalau ada di antara saudara kita atau saudara kita atau karib kerabat kita atau orang-orang yang kita cintai, ketika mereka berpisah dengan dunia ini, ketika mereka wafat, maka harapan kita adalah agar bisa kita talqinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka di sini dapat kita ambil pelajarannya bahwasanya yang disunahkan itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan dua kalimat syahadat. Nah, ada sebagian orang yang ketika menghadapi detik-detik sakratul maut, maka sebagian, ya, mereka memerintahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi bukan dua kalimat syahadat, tapi apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan dua kalimat syahadat. Artinya kalimat tauhid sudah mencukupi, sudah mewakili. Jadi tidak perlu lagi kita memerintahkan atau kita mentalkinkan dengan dua kalimat syahadat. Cukup kita mengatakan yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh saja seseorang, ya, dia membacakan Al-Quran, ya, ketika apa? Saudaranya hendak menghadapi sakratul maut. Jadi boleh, ya, di sampingnya ada yang membacakan Al-Quran ketika dia menghadapi sakratul maut. Tapi kalau dia telah wafat, telah meninggal dunia, maka tidak perlu kita membacakan Al-Quran. Nah, ini sebagian di antara saudara-saudara kita yang mereka membacakan ayat Al-Quran yang mana ketika itu mayit telah wafat. Ya, kita dianjurkan adalah mendoakan dia, yang mendoakan dia. Kenapa? Karena apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus. Yang tidak terputus ada 3 amalan. Yang pertama adalah Nabi sebutkan, idza mata ibnu Adam in qata'anhu amaluh illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya. Ya, maka akan ada 3 amal yang tidak akan terputus. Yang pertama adalah al-ilmu
tanfa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah yang terus menerus mengalir, ya, yang senantiasa digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'u ilaih, yaitu doa anak soleh, doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Inilah 3 amalan yang kalau seandainya Anda telah wafat, maka amalannya akan terus mengalir meskipun kita telah wafat. Subhanallah. Makanya para akhwat dan juga ummahat, kalau Anda memiliki ilmu, maka Anda sampaikan kepada kaum muslimin. Kalau Anda memiliki harta misalkan, maka Anda infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda memiliki anak, maka Anda berusaha untuk mendidik anak Anda supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, agar ketika Anda telah wafat, maka mereka akan terus senantiasa mendoakan Anda. Adapun selain daripada itu, maka amalannya tidak sampai, artinya tidak sampai kepada mayit. Ya. Kemudian para akhwat dan juga ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah tuntunan ketika seseorang yang dia menghadapi saudaranya sakaratul maut. Jadi tuntunannya adalah ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ingat ini. Jadi tidak usah takut kalau seandainya Anda melihat, ya, karib kerabat Anda, misalkan Anda mungkin sedang berkunjung ke rumahnya, ya, lalu lalu ketika Anda datang dan qadar Allah dia misalkan sedang menghadapi sakaratul maut, maka hendaknya Anda yaitu mentalkinkan, ya, atau misalkan orang yang kita cintai, suami misalkan, ya, kita harus siap berpisah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Kenapa? Karena setiap kita pasti akan merasakan kematian, sebagaimana pada ayat yang pertama yang telah kami sebutkan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, ketika kita selesai mentalkinkan, ya, dan akhirnya mayat tersebut yaitu mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita berharap bahwasanya wafat dia dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan baik, ya, dia menutup, ya, kehidupannya di dunia dengan kebaikan. Tentu saja kita berharap mudah-mudahan dia dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita berharap semoga dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan ketika mayit telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah meninggal. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kata Syekh, fa idza qada wa aslama ruh fa alaihim iddatu asya. Maka ketika, ya, apabila ruh seorang mukmin telah pergi, ya, maksudnya telah wafat, maka hendaknya kita melakukan beberapa hal. Ya, artinya para akhwat dan juga ummahat, kalau seandainya kita telah yakin bahwasanya saudara kita, karib kerabat kita tersebut telah meninggal dunia, maka apa saja yang harus kita lakukan? Maka di sini ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama yang kita lakukan adalah ayyumidu ainaihi. Yang pertama, kita memejamkan matanya. Ya, ibu-ibu dan juga para akhwat, ya. Jadi kita kejamkan matanya. Yang pertama adalah kita kejamkan matanya. Kenapa? Karena terkadang ada sebagian orang yang meninggal matanya dalam keadaan terbelalak, matanya dalam keadaan terbuka. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ruh dicabut, maka mata ini mengikuti ruh ketika dicabut, jamaah, subhanallah. Mata akan mengikuti ketika ruh itu akan dicabut. Maka terkadang mata orang itu naik ke atas. Ya, subhanallah. Ya, maka kalau kita dapati kalau ada di antara saudara kita
yang dia wafat sedangkan matanya dalam keadaan terbuka, maka kita kejamkan, ya kita usap. Dan yang kedua, waida'u lahu, dan yang kedua adalah kita mendoakannya, ya doakan. Ya, jadi yang pertama adalah kita memejamkan matanya, dan yang kedua kita doakan. Ingat ya, ketika ada saudara kita yang baru saja wafat, ya maka sikap kita yang pertama adalah kita memejamkan kedua matanya, kita usap dengan tangan kita, lalu yang kedua kita doakan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, yang mana dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, ya, wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Kata Ummu Salamah, ya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk, ya Nabi pernah masuk ke dalam rumahnya Abu Salamah, yang mana ketika itu Abu Salamah meninggal, ya meninggal. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, waqad syaqqa basaruhu, maka sungguh kedua matanya terbuka, ya. Fa'aghmadahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua matanya. Jadi kata Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam rumah Abu Salamah, yang ketika itu Abu Salamah telah wafat, dan ketika dia wafat maka matanya terbuka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kedua matanya, tsumma qala, lalu Nabi bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Nabi, ruh apabila dicabut, ya, apabila ruh dicabut maka diikuti oleh penglihatannya. Fadajja nasun min ahlihi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan demikian, maka keluarganya Abu Salamah mereka menangis terisak-isak, teriak histeris, sepertinya seperti itu. Dia menangis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar, sesungguhnya ruh ketika dicabut maka penglihatan akan mengikutinya. Maka keluarganya, ya, Abu Salamah dan sahabat yang mendengarkan hal tersebut maka mereka menangis. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Maka sesungguhnya malaikat akan mengaminkan atas apa yang telah kalian ucapkan. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada keluarganya Abu Salamah, dan juga Nabi memerintahkan kepada sahabat, dan Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin secara umum untuk apa? Senantiasa berdoa kebaikan untuk diri mereka dan orang lain. Kenapa? Karena malaikat itu akan senantiasa mengaminkan perkataan seseorang. Maka di sini terdapat pelajaran bagi Anda wahai para bunda, bagi Anda wahai para ibu, dan bagi Anda wahai para pendidik, ya hati-hati dengan lisan Anda. Jangan sampai lisan Anda mengeluarkan perkataan yang tidak baik untuk anak-anak Anda atau untuk anak peserta didik Anda. Kenapa? Karena perkataan kita itu diaminkan oleh malaikat. Kemudian kemudian kata Ummu Salamah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nah, setelah itu Nabi berdoa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Maka boleh ini kita doakan ya. Makanya kalau misalkan kita melihat ya saudara kita atau saudara kita yang telah meninggal dunia, maka kita doakan, kita sebutkan namanya, Allahumma firli li Abi Fulan misalkan. Kalau di sini Nabi menyebutkan Abu Salamah, Allahumma firli li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya, lalu beliau mengatakan, dan wahai Allah, angkatlah derajatnya pada golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantilah dia pada urusannya. Ya, gantilah dia pada urusan anak cucunya yang masih dia tinggalkan. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan ampunilah dia wahai Rabb. Yaitu apa? Wahai Rabb semesta alam. Wafsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lapangkanlah kuburannya baginya dan terangilah yaitu apa untuknya di dalam kuburnya. Nah, ini adalah doa ketika seseorang mendoakan mayit yang ketika itu setelah dia memejamkan mata mayit. Ya, itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah ayyughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanih. Ya, yang ketiga adalah ayyughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanih. Yang ketiga adalah kita menutup jasadnya dengan apa? Dengan kain. Ya, menutup jasadnya dengan kain seluruh tubuhnya. Ya, jadi ketika dia telah menjadi mayit, harus kita tutup dengan kain. Yang mana kainnya, kriteria kainnya, ciri kain tersebut adalah lebar dan panjang. Intinya yang bisa menutupi seluruh tubuh mayit. Dalilnya adalah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfi sujjiya bi burdin hibarah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, maka beliau ditutup dengan kain, dengan kain yang terbuat dari Yaman. Ya, jadi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan kain. Dan di sini harus kita pahami para ummahat dan juga para akhwat, yang mana sebagian di antara saudara kita, mereka yaitu apa? Menutup jasad tersebut pada kain-kain tertentu, sehingga mereka memiliki keyakinan tertentu. Nah, ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang disarankan adalah semua kain yang jenisnya kain dengan catatan yang bisa menutup seluruh jasad tersebut. Baik itu dengan kain batik misalkan, atau kain kafan misalkan, boleh saja. Atau sarung misalkan, boleh. Dan terkadang ada sebagian saudara kita ditambahnya, dikasih apa? Di atas jenazah tersebut, di atas jasad tersebut dikasih misalkan gunting misalkan, atau ditaruh dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ini jangan. Ya enggak? Ya kan? Pernah melihat orang seperti itu? Maka jangan. Ngapain menaruh Al-Qur'an di atas jasad mayit tersebut? Ngapain menaruh gunting misalkan di atas mayit tersebut? Lalu apa? Sebagian lagi takut kalau seandainya jasad itu dilangkahkan kucing. Ya kan? Kalau dilangkahkan kucing bisa bangkit. Ini tidak benar, ini namanya. Ini khurafat. Ya, ini namanya apa? Khurafat, tidak dibenarkan. Ya, artinya kita tidak perlu percaya seperti itu.
Jadi tuntunannya adalah yang pertama tadi kita kejamkan mata mayit, kemudian yang kedua kita doakan mayit, dan yang ketiga kita tutup seluruh anggota tubuh mayit dengan kain. Kain apapun itu maka boleh. Ya, entah kain batik kah, ya pakai sarung kah, atau kain kafan kah, boleh, asalkan tujuannya adalah untuk apa? Menutup jasad mayit. Ya, dan tidak ada istilah ada hantu bangkit. Ya, kalau misalkan dilangkahkan kucing maka mayatnya akan bangkit atau yang semisalnya, tidak ada. Ini adalah namanya adalah khurafat, dan kita tidak boleh, jangan menaruh Al-Quran di atas jasad mayit. Ya. Nah, ini adalah kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Apa sebabnya? Karena mereka tidak berilmu, mereka tidak belajar, sehingga mereka tidak memahami. Makanya nanti insya Allah kalau bisa juga nanti kita sampai selesai tentang pengurusan jenazah, memandikan, nah seperti itu. Ya, dan juga nanti kita praktek ya dengan apa? Nanti melalui live streaming ya. Jadi nanti Ummahat bisa melihat di akun Facebook. Ya. Nah, kemudian yang keempat, tadi yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Menutup seluruh jasad dengan kain. Ya. Yang keempat adalah ayu ajilu bitajhizihi wa ikhrajihi. Maka yang keempat adalah yaitu apa? Menyiapkan dan segera dalam mengurusnya. Ya. Artinya kita diperintahkan untuk segera mengurus jenazah. Ini lebih baik. Ya. Kenapa? Karena ada sebagian di antara saudara kita yang mereka terkadang yaitu apa? Sengaja mengakhirkan. Ya, makanya kalau bisa itu mayat itu, jenazah itu jangan sampai nginap satu malam. Kecuali kalau misalkan dia wafatnya misalkan malam misalkan. Ya, maka kalau dia wafatnya pada pagi hari, kalau bisa pagi itu juga kita urus. Ya, dan kalau bisa sebelum zuhur maka sudah apa? Sudah selesai. Naam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian, segerakanlah urusan jenazah. Makanya sunahnya adalah disegerakan. Ya asri'u bil janazati. Segeralah oleh kalian dalam mengurus jenazah. Selesaikan, segerakan. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih. Kenapa kita diperintahkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah? Karena kalau seandainya dia adalah orang yang baik, kalau seandainya dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, maka sungguh kita telah mendahulukan kebaikan untuk orang tersebut. Ya, jadi kalau seandainya dia adalah orang yang baik, maka apa? Kita telah menyegerakan kebaikan kepada orang tersebut. Wa in takun ghayra dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Dan kalau seandainya ya dia adalah orang yang jahat, pelaku maksiat misalkan, yang tidak ada kebaikan bagi dirinya, maka sungguh engkau atau kalian telah segera melepaskan atau mencapakkan kejahatan. Artinya apa? Kita telah yaitu apa? Selamat dari keburukan orang tersebut. Maka kita diperintahkan untuk segera mengurus jenazah. Kalau seandainya dia adalah orang yang baik, maka kita telah menyegerakan kebaikannya. Ya, dan kalau seandainya dia orang yang jahat, maka sungguh kita telah menyegerakan yaitu apa? Keburukan. Ya, bagi apa? Kita telah menyegerakan yaitu apa? Orang tersebut untuk mendapatkan keburukan yang telah dia lakukan. Naam. Kemudian yang kelima,
Ya, kita bahas 2 poin lagi. Ya, kelima. Yang kelima adalah yaitu ayyubadira ba'duhum liqada'i dainihi min malihi. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang kelima ini adalah hendaknya sebagian keluarganya melunasi hutang-hutangnya. Ya, melunasi hutangnya dengan apa? Dengan hartanya. Walau ata alaihi kullih. Ya, walaupun sampai habis hartanya. Artinya begini, para akhwat dan juga ummahat, kalau seandainya ya, misalkan orang tua kita misalkan dia meninggalkan harta warisan, maka harta warisan tersebut jangan dibagikan terlebih dahulu sampai hutang pihutangnya tidak ada lagi. Ya, sampai apa? Hutang pihutangnya tidak ada lagi. Maka masalah urusan hutang ini adalah masalah yang berat. Ya, maka kalau bisa kita catat hutang kita dan kita wasiatkan kepada ahlul waris kita. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan tidak memiliki hutang piutang. Ya. Nah, kalau seandainya mayit tersebut ya dia meninggalkan hutang, maka harus dibayar dulu hutangnya dengan harta yang dia miliki. Walaupun sampai habis. Ya. Ketika selesai hutang pihutang, barulah dibagikan harta warisan. Ya, naam. Ini adalah dalil yang disebutkan oleh al-musannif. Mana dalilnya? Hadis dari Jabir bin Abdullah, yang mana dia berkata, mata rajulun, yaitu ada seseorang laki-laki yang dia telah meninggal dunia. Ya. Kemudian faghasalnahu wa kafannahu wa hannatnahu, maka kami pun memandikannya, kami pun mengkafaninya, dan kami taburi jenazah tersebut dengan minyak wangi. Wada'nahu li Rasulih sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'ul janaiz, maka jenazah tersebut diletakkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendak disolatkan inda maqami Jibril. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu apa? Berada di maqam Jibril, ya maksudnya di tempat Jibril, maksudnya di satu tempat. Maka thumma adzanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sholati alaihi. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Ya, maka ketika jenazah tersebut diletakkan dekat kepada Nabi, maka Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk menyolatkan jenazah tersebut. Faja'a ma'ana khutta thumma qala la'alla 'ala sahibikum dainan. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, apakah teman kalian ini memiliki hutang? Qalu, maka mereka menjawab, na'am, dinarani. Ya, betul wahai Rasulullah, dia memiliki hutang sebanyak 2 dinar. Hutangnya 2 dinar. Fatakhallafa, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya lelaki ini memiliki hutang, maka Nabi pun mundur ke belakang. Artinya apa? Nabi tidak jadi hendak menyolatkannya. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Maka berkatalah salah seorang laki-laki di antara kami, kata Jabir bin Abdullah, yang mana dia adalah Abu Qatadah, yang mana Abu Qatadah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, huma alayya. Wahai Rasulullah, kata Abu Qatadah, ya, bahwasanya hutang mayit tersebut akan aku bayarkan. Ya, akan aku bayarkan. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ya huma 'alaika wa fi malika wal mayyitu minhuma bari'u. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Qatadah, Nabi mengatakan kepada Abu Qatadah, apakah engkau yang akan melunasi hutang mayit ini dari hartamu? Maka berkata Abu Qatadah, na'am, benar wahai Rasulullah. Fasalla alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah tersebut. Ya, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqi Abu Qatadah yaqul, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Qatadah, maka Nabi senantiasa bertanya kepada Abu Qatadah, ma sana'atid dinaran, apa yang telah engkau lakukan, yaitu apa, terhadap hutang hutang daripada mayit tersebut sebanyak 2 dinar tersebut. Maka kata Abu Qatadah bahwasanya hutangnya telah dibayarkan. Ya, maka hadis ini para akhwat dan juga ummahat memberikan pelajaran kepada kita untuk segera melunasi hutang mayit. Jangan kita tunda-tunda. Kenapa? Karena hutang ini adalah permasalahan yang berat yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maka sebelum kita tutup, maka dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, kita dianjurkan atau disunahkan ketika melihat ada orang yang menghadapi sakaratul maut, hendaknya kita talqinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau menyaksikan ada orang yang telah meninggal dunia, baik itu karib kerabat kita atau tetangga kita. Maka yang pertama, kita kejamkan matanya. Kedua, kita doakan. Ya, pertama dan kedua kita kejamkan dan kita doakan. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Kita tutup jasadnya dengan kain. Keempat, kita segerakan pengurusan jenazah, dosa ditunda-tunda. Dan yang kelima adalah kita segera membayar hutang mayit tersebut dengan harta mayit. Kalau misalkan mayit tidak ada hartanya, maka boleh dengan harta karib kerabatnya, entah ayahnya, ya entah anaknya, ya, dan yang semisalnya. Kemudian, ya, kesimpulan yang ketiga, bahwasanya kita dianjurkan untuk mengurus permasalahan hutang piutang. Artinya kalau dia memiliki harta, maka jangan dibagikan harta tersebut sampai hutangnya telah dilunasi. Ketika sudah lunas, maka barulah dibagikan harta warisan tersebut. Nah, demikian para akhwat dan juga ummahat daripada pertemuan kita yang pertama dari membahas kitab Al-Janaiz, dan insyaallah pada pekan berikutnya kembali kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang dibolehkan oleh pelayat, ya, apa saja yang dibolehkan bagi mereka, ya, ketika takziah, yaitu menghadiri, yaitu musibah kematian yang dialami oleh saudaranya, apa saja yang harus dia lakukan, maka akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.